Dikombinasikan dengan fakta bahwa bros itu sendiri berbentuk daun, yang kebetulan mewakili nama keluarga Tama, itu bahkan lebih dingin. Tama juga tidak menyangka bahwa bros yang diinstruksikan Sofia untuk diwaspadai melalui telepon akan menjadi daun yang mewakili nama belakangnya, serta inisial fonetik dari namanya. Menurut pendapatnya, Sofia berhati-hati dan tidak boleh membuat telur sekecil itu di acara besar, karena tentu akan membuat dunia luar banyak curiga, yang tentunya tidak baik untuknya. Apa yang lebih tak terduga adalah bahwa saat ini, dia berdiri di depan gerbang istana. Setelah melambai ke kerumunan beberapa kali, dia benar-benar dengan lembut memukul ujung jari kanannya, dan kemudian dengan lembut menutupi ujung jari pada bros di dadanya. Media di tempat kejadian meledak. Orang-orang media yang tajam berspekulasi maksud sebenarnya dari kepindahan Sofia, dan pembawa acara Indonesia itu tidak bisa tidak berseru. Semua orang seharusnya melihat tindakan Sofia Johnson sekarang. Kalau aku tidak salah, dia seharusnya secara tidak langsung melemparkan bros miliknya. Kau tahu, dia sekarang ada di hadapan ratusan juta penonton di seluruh dunia. Untuk melakukan tindakan seperti itu pada saat seperti itu tanpa penghindaran sudah cukup untuk melihat bahwa bros ini sangat penting baginya. Devano memandang Tama pada saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, ini harus menjadi pengakuan cinta kepadamu lagi di udara." Tama tak berdaya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika ini benar-benar terjadi, itu hanya berarti dia tidak bisa membawa apa yang lebih penting. Kesempatan besar penobatan kaisar baru, bagaimana kamu bisa mengambil risiko seperti itu untuk terlibat dengan pikiran sekecil itu? Itu benar-benar lebih dari sepadan dengan kerugiannya." Johan tersenyum serius. "Tuan Renza, mungkin bagi orang-orang seperti Sofia, penobatan atau tidak, bertahta atau tidak, itu tidak penting. Mengambil kesempatan ini untuk mengaku kepadamu di depan dunia adalah yang paling penting." Saat ini, media barat dan netizen telah meledak dengan jumlah penonton yang semakin meningkat. Semua orang berspekulasi apa niat Sofia memilih untuk mengenakan bros seperti itu di dadanya pada kesempatan yang sangat penting hari ini. Jika huruf T dan R benar-benar inisial nama seseorang, lalu siapakah orang itu? Untuk sementara, ada banyak spekulasi di internet, dan bahkan banyak netizen Indonesia mulai bergosip. Tetapi karena setiap orang memiliki anggapan sebelumnya bahwa jika kedua huruf ini mewakili singkatan nama seseorang, maka nama orang itu pastilah nama orang barat, mereka tidak dapat menebak jawaban yang benar. Lagi pula, kecuali orang-orang yang muncul di gunung pada hari festival Qingming, tidak ada yang mengira bahwa kedua huruf itu sebenarnya mewakili inisial nama orang Indonesia. Dan pada titik ini, siaran langsung masih berlangsung. Sofia sudah naik kereta kerajaan bersejarah dengan bantuan dua pelayan kerajaan. Kereta kemudian perlahan meninggalkan istana di bawah pengawalan di depan dan belakang oleh penjaga-penjaga kerajaan, dan menuju ke katedral kota Oslo. Sepanjang jalan, publik menyambut kereta, dan penggemar fanatik meneriakkan nama Sofia. Tuan rumah kemudian memperkenalkan, dipahami bahwa ada total 7 km dari istana ke katedral, dan Sofia Johnson akan naik kereta dan menyelesaikan perjalanan dalam 1 jam. Mendengar ini, Tama menyadari bahwa jam berikutnya adalah gambar Sofia duduk di kereta. Jadi dia berkata kepada Devano, "Tuan Devano, kirim aku ke grup Suteja." "Baik tuan muda." Devano buru-buru setuju. Johan di samping juga buru-buru berdiri dan berkata, "Tuan Renza, sampai jumpa." Dalam perjalanan Tama meninggalkan restoran Johan dan pergi ke grup lagu, Sofia sedang duduk di kereta terbuka, terus-menerus melambai kepada orang-orang di kedua sisi jalan. Tama tetap menghidupkan siaran langsung ponselnya, dan mematikan suara untuk sementara setelah dia tiba di grup lagu. Linda sedang menunggu di depan lobi grup lagu. Ketika Devano memarkir mobil dan Tama melangkah keluar dari mobil, Linda maju ke depan dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, Anda di sini?" Tama tersenyum,
Mengapa kamu bahkan turun secara pribadi?" Linda terlihat sangat senang dan berkata dengan senyum ringan, "Kamu di sini, bagaimana aku bisa menunggu di kantor? Tentu saja aku harus turun untuk menyambutmu." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru membuat isyarat undangan dan berkata, "Tuan Renza, mengejarmu." Tama mengangguk dan menginstruksikan Devano, "Tuan Devano, setelah Anda memarkir mobil, datang ke kantor Linda untuk berbicara tentang pelelangan." Devano berkata, "Baiklah Tuan Muda, Anda naik dulu, saya akan menyusul Anda." Jadi, Tama pergi dengan Linda dan datang jauh-jauh ke kantornya. Begitu dia masuk, dia mengundangnya untuk duduk di sofa dan mulai menggodanya, berkata sambil tersenyum, "Tuan Renza, apakah Anda menonton siaran langsung upacara penobatan Sofia?" Tama dengan santai berkata, "Aku menontonnya." Linda menatapnya dengan senyum mimpi buruk seperti bunga dan bertanya, "Tuan Renza, bros yang dipakai Sofia itu seharusnya menunjukkan cinta kepadamu dari seberang langit kan?" Tama tidak berdaya dan bertanya kembali, "Linda, kapan kamu menjadi begitu bergosip? Ini tidak seperti dirimu sendiri." Linda tersenyum ringan dan berkata dengan serius, "Aku bukan yang paling gosip. Hanya ketika aku melihat bros di dada Sofia di lift fit, Nanako meneleponku dan mengatakan bahwa kami berdua memiliki saingan cinta lain kali ini." Tama bertanya padanya, "Apakah Anda memberitahu Nanako bahwa saya akan datang ke perusahaan Anda?" "Tentu saja." Linda tersenyum dan berkata, "Nanako yang meminta saya untuk bertanya kepada Anda. Dia merasa pada pandangan pertama bahwa Sofia menunjukkan cintanya kepada Anda, dan saya berbagi pendapatnya." Mengatakan itu Linda berkata dengan beberapa nada genit, "Tuan Renza, sekarang seluruh dunia menebak siapa TR sebenarnya. Diperkirakan demam ini akan berlanjut untuk beberapa waktu. Anda harus tetap low profile baru-baru ini. Jika tidak, jika orang menebak bahwa Anda adalah TR, itu akan merepotkan." Tama menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit tak berdaya, "Mari kita bicara tentang pelelangan." Linda melihat bahwa Tama bermaksud menghindari topik ini, jadi dia tidak terlalu menggoda dan berkata dengan serius, "Tuan Renza, apa yang akan Anda lakukan tentang pelelangan untuk pil peremajaan kali ini?" Tama berkata, "Saya berencana untuk membuat keluarga Renza dan keluarga Suteja bergandengan tangan untuk memegangnya, dan tempat akan dipilih di Shangri-La." Linda bertanya, "Tuan Renza, jika keluarga Renza berpartisipasi di depan umum, apakah itu tidak akan membawa masalah yang tidak perlu pada identitas Anda?" Tama berkata, "Saya hanya akan menawarkan pil peremajaan dalam pelelangan ini. Saya tidak akan berpartisipasi dalam operasi khusus, dan keluarga Renza dan keluarga Suteja yang akan muncul di panggung. Dan keluarga Renza tidak pernah mengadakan pelelangan barang antik. Jadi kami harus mengandalkan Anda aula antik untuk mengeluarkan semua barang bagus yang ada di dalam kotak untuk mendukung adegan itu." Linda tersenyum, "Jangan khawatir, saya akan mengeluarkan koleksi aula antik terbaik." Setelah itu, dia bertanya, "Benar, Tuan Renza, ketika pil peremajaan dilelang, akan selalu ada pengantar untuk pil itu. Haruskah kami menyebutkan namamu? Lagi pula, itu dibuat olehmu." "Tidak dibutuhkan." Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah memikirkan teks dari pil peremajaan. Katakan saja bahwa keluarga Suteja dipercayakan oleh penjual misterius di Jakarta untuk melelang 2 pil peremajaan, dan keluarga Suteja khawatir mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk menjalankan pelelangan, jadi mereka berinisiatif untuk bekerja sama dengan keluarga Renza, dan untuk identitas penjual misterius, katakan saja bahwa mereka berjanji kepada pihak lain untuk merahasiakannya." Omong-omong, Tama memaparkan tata letak keseluruhan lelang masa depan secara rinci. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.